Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudaraku terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Pada hari di mana kita memperingati Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, Kamis 24 Juni 2021. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah melahirkan Santo Yohanes Pembaptis, Sang Perintis, yang membuka jalan bagi Yesus. Ia telah memberikan yang terbaik dan berkata, biarlah Yesus semakin besar, aku semakin kecil. Demikianlah moto Yohanes Pembaptis yang perlu kami contoh. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam yang bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa waktu giliran rombongannya Zakaria melakukan tugas sebagai seorang imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan dia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang yang benar. Dengan demikian menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Apalah artinya sebuah nama? Tentu ada maknanya. Yohanes, anak yang dipilih, yang dipersiapkan. Luar biasa. Kehadirannya mengagumkan. Kenapa? Ia lahir pada saat ibunya sudah tua dan mandul. Tapi diterobos dengan doa-doa kepada Tuhan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Ini dibuktikan dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Elisabet sudah tua, Zakaria sudah tua, ingin punya anak dengan doa, diberi. Sudah itu dia lahir, bagaimana kiprahnya? Dia menjadi seorang nabi yang membicarakan tentang hal-hal positif yang baik, mempersiapkan jalan Tuhan. Membaptis orang-orang di sungai Yordan, maka dikenal sebagai Yohanes Pembaptis. Dengan menenggelamkan orang-orang yang hidupnya tidak karuan, berjudi, bermabuk-mabukan dan sebagainya, dan tidak percaya kepada Tuhan. Maka dicelupkan air
ke dalam air. Dan terjadilah pertobatan dan banyak orang mengikuti dia. Dia mempunyai banyak murid. Namun ketika dia berjumpa dengan Yesus, terjadi sebuah dialog bahwa Yesus akan dibaptis. Dia mengatakan gak perlu. Tapi Yesus katakan, ayo supaya sesuai dengan firman Tuhan dan nubuatnya. Maka dibaptis Yesus di sungai Yordan. Dan sudah itu orang tahu, dengan permandian Yesus itu langit terbelah dan terlihatlah gambar seekor merpati yang menggambarkan tentang Roh Kudus. Maka sejak saat itulah Yohanes Pembaptis dikenal sebagai Yohanes Baptis karena membaptis Yesus. Dan lalu sebagai orang yang memberikan kepada murid-muridnya motivasi, dia pun membiarkan anak-anaknya, murid-muridnya mengikuti Yesus dengan mengatakan apa? Biarlah Yesus makin besar, aku makin kecil. Ini hal yang luar biasa. Rendah hati. Yohanes Pemandi hidup dalam kerendahan hati. Namun kemudian dia juga menjadi orang yang kritis. Ketika melihat Herodes dan Herodias berlaku tidak beres, dia mengkritiknya. Dan ini rupanya merupakan contoh bagi kita. Kita tidak perlu takut kepada pembesar yang lalim. Kita tidak perlu takut kepada pembesar yang ugal-ugalan. Kita tidak perlu takut kepada pembesar yang nyeleweng. Daya kritis kita harus tampil. Jangan membuat diri kita ABS, asal Bapak senang, itu dosa namanya. Tidak bertanggung jawab. Ya tentu banyak orang takut. Kalau mengkritik orang besar mungkin akan disingkirkan. Tapi Yohanes Pembaptis tidak peduli. Bahkan kemudian kepalanya pun diserahkan. Ketika Yohanes Pembaptis mengkritik Herodias dan Herodes, dia dimasukkan ke dalam penjara. Dan ini merupakan gambaran orang benar yang ditindas oleh orang yang memimpin secara lalim. Lalu kemudian kepalanya dipenggal. Sampai hari ini kita mengenang kepahlawanan Santo Yohanes Baptis. Dan juga kita mengenang kelaliman seorang Raja Herodes. Karena seorang perempuan, dia lupa diri. Sejarah membuktikan dan menyaksikan. Lalu apa dan bagaimana dengan sikap para murid? Terus berjalan. Karena dia, Yohanes Pembaptis, sudah menjadi contoh teladan untuk melaksanakan kebenaran. Berani menantang arus. Dan inilah yang perlu kita pelajari dan kita teladani dari seorang Yohanes Pembaptis. Tak usah takut. Karena sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, sama-sama diberi nafas oleh Tuhan. Takutlah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Loh, nanti kalau disingkirkan, tidak apa-apa. Tuhan tidak tidur. Jangan takut. Selamat pagi, selamat berjuang. Sebagaimana Caesar mengatakan, Veni, Vidi, Vici. Saya datang, saya lihat, saya menang. Itulah Yohanes. Selamat pagi.